Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Ilyas. Hari ini kita akan bahas materi proses pembuatan asam sulfat. Jadi kita sudah mengetahui itu asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4. Jadi asam sulfat mempunyai rumus kimia H2SO4, merupakan asam mineral yang kuat, larutan yang berbahaya. Zat ini larut dalam air pada semua kepekatan, biasa digunakan sebagai bahan pengoksidasi atau pendehidrasi. Nah, asam sulfat ini biasa dipakai dalam pembuatan pupuk, kulit, plat timah, pengolahan minyak, dan dalam pewarnaan tekstil. Nah, bahan baku utama yang digunakan itu ada belerang, terus vanadium pentoksida nanti sebagai katalis, dan juga ada nitrogen dioksida sebagai katalis juga, sama air. Nah, untuk proses pembuatan asam sulfat itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama melalui proses kontak, yang kedua melalui proses bilik timbal. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk proses pembuatan asam sulfat dengan proses bilik timbal itu gini. Jumlah kecil SO3 yang dihasilkan diembunkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat asam sulfat. Jadi itu proses pembuatan asam sulfatnya. Nah, nanti kita akan cermati bersama melalui diagram alir. Nah, nanti diperlukan dengan gas nitrogen dioksida. Nah, nanti akan terjadi reaksi pada ini, gas SO2 terus direaksikan dengan gas nitrogen dioksida akan menghasilkan gas SO3 dan menghasilkan produk samping nitrogen monoksida. Lalu nanti gas SO3-nya ini nanti akan dijadikan asam sulfat. Nah, terus gas NO-nya nanti akan ke menara Gay-Lussac, nanti akan dijadikan asam nitrit. Lah, dibuat apa ini asam nitritnya? Asam nitritnya nanti akan direaksikan kembali dengan gas SO3 yang nantinya akan menjadi asam sulfat. Nah, seperti ini. Nah, asam nitrit kemudian direaksikan dalam menara kedua yang diberi nama sesuai dengan pengembangnya, yaitu John Glover. Nah, seperti ini bentuk dari diagram alir prosesnya. Jadi mulai dari sini, gas SO2 dan NO, ini nanti gas SO2 akan masuk ke bilik timbal, ya. Jadi biliknya itu dilapisi dengan timbal, makanya dinamakan proses bilik timbal. Nanti akan direaksikan dengan gas NO2, lah, dan juga akan direaksikan juga dengan air. Nah, setelah itu akan menghasilkan gas H2SO, akan dihasilkan larutan H2SO4 dengan kepekatan 60-70%. Nah, nanti kan akan menghasilkan produk samping nitrogen monoksida. Nitrogen monoksidanya akan dialirkan ke menara Gay-Lussac dan direaksikan dengan gas oksigen dan air, sehingga nanti akan menghasilkan gas asam nitrit. Nah, asam nitritnya nanti akan direaksikan kembali dengan gas SO2. Nah, nanti akan direaksikan di menara Glover, nanti yang akan menghasilkan gas H2SO4. Nah, ini kok gas lagi ya, wow. Larutan H2SO4. Mohon maaf. Nah, untuk produk sampingnya tadi itu juga menghasilkan gas NO yang akan dialirkan kembali ke bilik timbal. Nah, proses pembuatan asam sulfat itu kalau dengan proses kontak dibagi menjadi ada tiga bagian. Yang pertama itu belerangnya
tadi dibakar menjadi SO2, lalu pembakaran gas SO2 menjadi gas SO3. Nah, itu dengan bantuan vanadium pentoksida. Nah, setelah itu nanti akan diberi asam sulfat pekat, ya, diberi asam sulfat pekat sehingga nanti akan menjadi asam sulfat pekat yang berasap atau biasa disebut oleum atau juga asam pirosulfat. Jadi asam pirosulfat atau oleum itu H2SO4 SO3 ataupun H2S2O7. Nah, setelah itu, setelah menjadi H2S2O7 asam pirosulfatnya nanti diberi air yang akan nantinya menghasilkan asam sulfat itu sendiri. Nah, ini adalah diagram alur proses pembuatan asam sulfat. Ya, nanti di akhir saya ada video menarik untuk penjelasan dari diagram alur proses pembuatan asam sulfat. Jadi di sini kita akan bahas alat-alatnya saja terlebih dahulu. Di sini ada sulfur melter, sulfur burner, ya, reaktor, drying tower. Tuh. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sulfur melter. Sulfur melter merupakan peralatan yang digunakan sebagai tempat pencairan ataupun peleburan belerang. Jadi pada tekanan dan suhu sekian. Nah, tujuannya untuk meratakan panas dan mengurangi kotoran, maka pada dasar melter dilengkapi pengaduk, sedangkan untuk mengatasi terjadinya asam bebas dapat ditambahkan serbuk kapur. Lalu untuk pompanya sendiri itu khusus ada pompanya sendiri untuk sulfur. Nah, fungsinya itu sebagai pengalir sulfur cair ke furnace. Jadi pompa ini mempunyai pipa-pipa penyaluran luar bermantel uap sehingga belerang tidak menjadi dingin dan membeku. Karena apa? Karena titik lebur belerang adalah 115 derajat Celcius. Jadi jika di bawah suhu tersebut belerangnya akan menjadi beku. Nah, ini tangki furnace untuk membakar dari gas SO2 menjadi gas SO3. Nah, ini dipanaskan kembali. Nah, bentuknya panjang. Nah, ini ada sekitar 7 meteran. Nah, selanjutnya ini untuk boiler. Fungsinya sebagai tempat produksi steam. Terus gas filter biasa digunakan untuk menyaring aliran gas yang akan dialirkan masuk ke dalam konverter. Jadi ini pengaliran gasnya itu nanti seperti ini alatnya. Terus reaktor. Nah, ini bentuk reaktornya yang nantinya akan terjadi reaksi antara SO2 dan vanadium pentoksida atau pentaoksida. Nah, vanadium pentaoksida ini difungsikan sebagai katalis saja. Jadi dia tidak akan mempengaruhi reaksi dari SO2 menjadi SO3, tapi dia hanya sebagai katalis pembantu untuk mempercepat menjadinya SO3. Ini bentuk dari cooling tower. Nah, untuk selanjutnya kan nanti akan dari cooling tower diabsorpsi tower drying untuk menjadikan asam sulfat itu sendiri. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, ini ada penjelasan sedikit mengenai pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Pada Simak video sebentar ya. ini akan dibahas mengenai pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, pupuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Bagaimana proses pembuatan senyawa asam sulfat? Pembuatan asam sulfat melalui proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan gas SO2. Ini tahap pertama tadi, pembakaran sulfur yang menjadi gas SO2. Belerang murni dibakar di udara membentuk gas SO2. Tahap yang kedua yaitu pembentukan gas SO3. Nah, ini
itu Gas SO2 yang dibakar terbentuk dioksidasi dibakar di dengan udara suhu menghasilkan gas yang SO3. sangat besar dengan bantuan vanadium pentoksida. Reaksi pembentukan gas SO3 adalah reaksi eksoterm. Berdasarkan asas Lee-Chatelier, untuk mendapatkan hasil SO3 dalam jumlah besar, proses pembuatannya harus dilakukan pada temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun, reaksi tidak dapat berlangsung pada temperatur rendah, dan jika menggunakan tekanan tinggi, diperlukan biaya yang lebih mahal. Reaksi dapat berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 atm menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Dengan menggunakan katalis vanadium pentaoksida, reaksi berlangsung dengan baik, yaitu 98% sempurna dan tidak memerlukan tekanan tinggi. Tahap yang ketiga yaitu pembentukan asam sulfat. Nah, jadi di sini melalui tahap 3 nanti akan diberikan menjadi asam pirosulfat. 98% H2SO44 dan 2% H2O membentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 yang disebut juga oleo. Asam pirosulfat tersebut ditambahkan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan dalam proses tersebut adalah 99,5%. Ini adalah rangkuman dari proses pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Nah, setelah kita sudah mendengarkan penjelasan dari produksi dengan menggunakan proses kontak dengan proses bilik timbal, kita bisa membandingkan kedua proses tersebut. Jadi untuk proses kontak itu dibutuhkan tekanan khusus yaitu 1 atm, tapi kalau proses bilik timbal itu tidak ada khusus untuk tekanannya, jadi bebas. Nah, untuk suhunya proses kontak membutuhkan 450 sampai 500 derajat Celcius. Nah, tapi untuk proses bilik timbal itu bisa 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, untuk konversinya proses kontak itu bisa mencapai 99,5% dari SO2 menjadi SO3. Nah, tapi kalau proses bilik timbal itu hanya 78% yang dihasilkan untuk memproduksi asam sulfat. Nah, untuk harganya sendiri proses kontak itu lebih rendah karena dalam satu kali proses meningkatkan konsentrasi asam. Nah, untuk yang proses bilik timbal ini harganya terlampau tinggi karena dengan kondisi yang hampir sama dengan proses kontak itu hasil yang dihasilkan, hasil asam sulfat yang dihasilkan itu konversinya lebih rendah. Makanya kalau di pabrik asam sulfat itu mereka pasti menggunakan proses kontak, biasanya seperti itu. Nah, untuk katalisnya sendiri pada proses kontak membutuhkan vanadium pentoksida, dan untuk proses bilik timbalnya menggunakan gas nitrogen dioksida. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.